Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Nurfadila dari Prodi Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian semua ngobrol santai tapi berbobot tentang topik yang sangat penting dalam dunia keuangan, yaitu manajemen portofolio. Pernah nggak sih kalian bingung kalau punya uang lebih enaknya ditaruh di mana ya? Saham, deposito, reksadana, atau malah didiamkan di tabungan? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bisa dijawab kalau kita ngerti cara menyusun portofolio investasi yang benar. Sebelum masuk ke inti materinya, kita harus mengenali dulu apa aja sih tujuan pembelajaran dari video kali ini. Yang pertama, agar kita paham konsep dasar manajemen portofolio, yaitu bagaimana caranya kita mengelola berbagai jenis aset agar bisa mengurangi resiko dan tetap menguntungkan. Yang kedua, supaya kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis portofolio dan tahu mana yang cocok dengan kita. Dan yang ketiga, supaya kita ngerti apa sih tujuan utama manajemen portofolio dan gimana caranya kita nyusun portofolio yang sesuai dengan kondisi dan tujuan keuangan kita. Dalam dunia investasi, salah satu hal yang penting adalah resiko dan keuntungan selalu berjalan beriringan. Kalau mau cuan gede, ya harus siap juga dengan resikonya. Tapi, apakah kita bisa mengelola itu semua? Jawabannya bisa, lewat manajemen portofolio. Jadi manajemen portofolio itu bukan cuma soal milih investasi, tapi gimana caranya kita menyusun kombinasi aset yang tepat, mau pakai pendekatan aktif yang terus memantau dan menyesuaikan, atau pendekatan pasif yang lebih kalem dan ikut indeks pasar. Itu semua tergantung tujuan dan karakter keuangan kita. Nah, materi selanjutnya ada definisi manajemen portofolio. Secara formal, manajemen portofolio itu adalah proses sistematis dalam memilih dan mengelola kumpulan aset keuangan agar hasilnya optimal dan sesuai dengan profil risiko investor. Tapi secara simpelnya, manajemen portofolio itu kayak kita menyusun puzzle keuangan. Kita atur bagian-bagiannya seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya agar cocok dengan tujuan kita dan tetap aman meski kondisi pasar itu berubah. Nah, supaya manajemen portofolio ini nggak salah-salan, penting banget buat paham yang namanya teori Markowitz. Teori ini dikenalkan sama Henry Markowitz, dan intinya gini, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Dengan kata lain, kita harus diversifikasi. Jadi daripada naruh semua dana di saham doang, mending dibagi juga ke obligasi, reksadana, dan aset-aset lainnya. Kenapa? Karena dengan menyebar investasi, resiko keseluruhan bisa ditekan tanpa harus mengorbankan potensi return yang besar. Jadi, portofolio ideal itu bukan yang ngasih cuan paling besar, tapi yang kasih imbal hasil optimal dengan resiko yang masih bisa kita terima. Ini yang jadi dasar dalam menyusun portofolio modern, dan sampai sekarang, teori ini masih menjadi fondasi utama dalam dunia investasi profesional. Selanjutnya, ada tujuan manajemen portofolio. Tujuan utamanya simpel. Kita pengen untung, tapi nggak pengen rugi besar. Kata Jogianto 2018, diversifikasi itu bisa membantu ngurangin resiko. Menurut Sunaria 2019, ada dua pendekatan tujuan. Yang pertama, maksimalin keuntungan di tingkat resiko tertentu. Misalnya, kamu siap ambil resiko 10%, tapi mau return 20%. Yang kedua, minimalin resiko di tingkat return tertentu. Contohnya, kalian pengen return 10%, tapi resikonya serendah mungkin. Nah, dengan tahu ini, kita bisa menyusun strategi yang pas, nggak cuma realistis, tapi sesuai dengan kapasitas keuangan kita. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen portofolio. Ternyata, manajemen portofolio itu ada beberapa jenis, yang akan saya bahas berikut. Yang pertama ada manajemen aktif. Nah, jika manajemen aktif ini, manajer portofolio secara aktif memilih dan mengatur kembali aset berdasarkan analisis pasar dan tren. Tujuannya adalah untuk mengalahkan kinerja pasar atau indeks acuan. Misalnya, kalau manajer lihat saham sektor energi bakal naik karena harga minyak dunia naik, mereka bisa geser alokasi portofolio ke sana.
Yang kedua ada manajemen pasif. Manajemen pasif ini lawannya manajemen aktif. Di sini manajer hanya mengikuti indeks tertentu tanpa sering melakukan perubahan. Nah, manajemen ini cocok buat investor yang pengen stabilitas daya rendah. Contohnya, beli reksadana indeks yang mengikuti kinerja IHSG dan dibiarkan berjalan sesuai pasar. Manajemen yang ketiga ada manajemen diskresi. Di pendekatan ini, manajer investasi diberi kebebasan penuh untuk ambil keputusan investasi tanpa harus meminta persetujuan dana setiap saat. Cocok buat investor sibuk yang percaya pada profesionalisme manajer portofolio. Nah, yang terakhir ada manajemen non-diskresi. Manajemen non-diskresi ini adalah kebalikannya dari manajemen diskresi. Artinya, setiap keputusan harus dikonsultasikan atau disetujui oleh pemilik dana terlebih dahulu. Biasanya dipilih oleh investor yang masih ingin terlibat aktif dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Jadi, tinggal disesuaikan aja nih sama karakter dan tujuan kalian. Kalau kalian mau tipe yang aktif dan ngerti pasar, bisa pilih manajemen aktif. Tapi kalau kalian pengen santai dan minim biaya, kalian bisa menjadi manajemen pasif. Biar makin kebayang, kita ambil contoh nyata. Ada Pak Yanto, seorang investor yang punya campuran saham, obligasi, dan reksadana. Tapi begitu kondisi ekonomi goyah, inflasi naik, suku bunga naik, Pak Yanto itu mulai panik. Perlu ubah portofolio nggak ya? Dan jawabannya adalah tentu saja perlu. Nah, disinilah pentingnya teori Markowitz tadi. Sekarang kita masuk ke bagian penting nih, yaitu faktor ekonomi Markowitz. Ini kayak cuaca besar di dunia keuangan. Jadi meskipun kita udah nyusun portofolio rapi, tapi tetap juga harus cek ramalan cuaca ekonominya. 3 faktor utama yang sering banget ngaruh ke keputusan investasi. Yang pertama ada inflasi tinggi. Kalau harga naik terus, daya beli masyarakat turun, artinya nilai uang kita makin mengecil. Nah, di kondisi kayak gini, investor biasanya cari aset yang bisa jaga nilai uang, contohnya emas, properti, saham, komoditas, serta sektor energi. Yang kedua ada suku bunga naik. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, otomatis pinjaman naik dan banyak orang jadi nahan konsumsi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi itu bisa melambat. Dan yang ketiga ada kebijakan moneter ketat. Ini terjadi saat bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar buat ngendaliin inflasi. Dampaknya likuiditas di pasar menipis dan investor lebih berhati-hati. Di masa kayak gini, investor cenderung pindah ke instrumen yang aman dan cepat dicairkan, contohnya reksadana pasar uang atau obligasi jangka pendek. Jadi dari sini kita belajar bahwa manajemen portofolio itu bukan cuma soal diversifikasi aja, tapi juga harus responsif terhadap perubahan ekonomi makro, karena kalau kita tahu kondisi makro lagi kayak apa, kita bisa atur ulang komposisi aset dengan cerdas. Selanjutnya, ada strategi berdasarkan siklus ekonomi. Yang pertama ada siklus ekspansi atau growth. Nah, ini terjadi tanda-tandanya adalah ekonomi tumbuh, konsumsi naik, lapangan kerja banyak. Artinya, saat ini sektor saham industri teknologi, konsumsi, dan properti biasanya jadi primadona. Yang kedua ada siklus puncak atau peak. Nah, ditandai dengan pertumbuhan mulai melambat, inflasi mulai terasa. Di sini kita mulai waspada, bisa pindah ke saham sektor defensif seperti makanan, kesehatan, atau utilitas. Siklus yang ketiga ada kontraksi atau resesi. Ditandai dengan aktivitas ekonomi menurun, pengangguran menaik, dan kita bisa mengatasi dengan strategi melindungi portofolio, investasi di emas, obligasi pemerintah, atau pasar uang yang lebih aman. Yang terakhir, ada siklus pemulihan atau recovery. Ini menyangkut ekonomi mulai bangkit dan kepercayaan pasar tumbuh. Nah, di sini saatnya kembali masuk ke sektor industri, manufaktur, dan infrastruktur. Dengan tahu fase ekonomi ini, kita bisa lebih adaptif dan nggak panik saat pasar berubah. Yang penting jangan buru-buru, tetap analisis, dan pastikan tujuan keuangan tetap on track. Saya Siti Nurfadila, terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.